banyak sekali ya yang menarik, terutama baik dari teman-teman mahasiswa tadi maupun yang dari dari Bang Rocky maupun Bung Uceng ya. Saya hanya mau menanggapi beberapa hal saja. Satu, soal kritik-kritik itu, saya kira memang ya kita semua sudah, saya kira kita sepakat ya, Bung Refli, saya, Bung Uceng, bahwa negara nggak usah khawatir lah gitu. Pertama, gerakan oposisi yang formal di parlemen lemah, ya kan? Cuman ada berapa? 10%? Masih kedengaran Mbak Paunya? Masih. Tapi silakan aja. Justru ini problematika. Silakan. Iya, kompleks saya ini terbuka sekali. Jadi banyak yang boleh masuk. Tapi memang menarik ya, mengapa ada kalau kita lihat secara politik maupun secara hukum, secara politik kalau dari sudut pandang saya, pemerintahan ini dari segi sebetulnya dari segi politik cukup kuat gitu. Tapi memang agak menarik kok ada kesan tidak pede menghadapi apapun kritik yang muncul gitu. Apakah itu kesalahan membaca situasi yang sebenarnya misalnya, atau memang ada yang mereka takutkan gitu. Itu yang menarik. Tapi menurut saya stabilitas politik kan terjaga sekarang ini. Ekonomi memang buruk, tetapi kan ekonomi kita tidak seburuk 98 dalam arti pertumbuhannya sampai minus 17% misalnya. Dan sekarang ekonominya mulai naik lagi. Bahkan persepsi masyarakat kalau dari survei sebetulnya sejak dibukanya kembali PSBB, maksudnya sejak PSBB 2020 itu diakhiri sampai dengan kuartal pertama lah 2021, persepsi ekonomi masyarakat itu walaupun masih negatif, tapi negatifnya itu menurun, sehingga masyarakat merasa ada perbaikan meskipun masih sulit gitu. Nah, mulai naik lagi itu seperti yang saya bilang ketika kasus COVID-19 ini kemudian naik lagi dengan amukan varian Delta dan sebagainya itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mahasiswa mengkritik dengan bahasa-bahasa yang sangar misalnya, tadi ada yang mengatakan revolusi kan tidak mudah revolusi itu. Ada syarat-syaratnya yang cukup banyak secara secara sosial maupun politik. Jadi pemerintah mestinya lebih tahu soal itu. Jadi mungkin ya persoalannya itu kembali ke dua soal, yaitu persoalan leadership dan soal kapasitas negara secara umum. Nah, tapi sebelum saya ke sana, saya ingin menanggapi pernyataan menarik dari Bung Uceng tadi. Apakah kemampuan negara menangani krisis COVID-19 itu terkait dengan sistem pemerintahan? Apakah sistem pemerintahan presidensial atau parlementer atau yang campuran gitu lebih baik menangani ini? Tadi Bung Uceng juga mengatakan kayaknya tidak ada, kayaknya itu tidak berkaitan. Dan memang kalau kita lihat studi kasus, misalnya begini nih, sejumlah negara Selandia Baru itu penanganan COVID-19-nya kan bagus, dia parlementer. Australia penanganan COVID-nya bagus, dia parlementer. Jerman penanganan COVID-nya bagus, parlementer. Korea Selatan penanganan COVID-nya bagus, sistem presidensil. Amerika Serikat sistem presidensil awalnya buruk penanganan COVID-nya, tapi sekarang bagus, meskipun ada peningkatan lagi. Jepang parlementer, penanganan COVID-nya bagus. Jadi ada contoh yang sistem parlementer, penanganan COVID-nya bagus, ada contoh yang sistem presidensil, penanganan COVID-nya bagus. Ada juga sistem presidensil yang penanganan COVID-nya buruk, seperti Brazil. Ada juga sistem parlementer yang sistem penanganan COVID-nya buruk, yaitu misalnya India, dan sebagainya. Jadi
Apa kalau misalnya kita contoh Amerika Serikat, Amerika Serikat itu menarik. Awalnya respon terhadap COVID-nya paling buruk sedunia, termasuk yang paling buruk. Lalu setelah Donald Trump diganti, berubah menjadi salah satu yang sangat baik gitu. Jadi karena itu dari berbagai studi kasus itu kita bisa melihat mungkin ada dua faktor yang paling mempengaruhi itu. Satu, leadership, kepemimpinan, leadership. Itu yang dicontohkan oleh Amerika Serikat, bahwa leadership yang tidak mau, dalam konteks krisis ini kan kita tidak punya panduan yang pasti, krisis COVID-19 ini, karena dia fenomena baru. Yang paling mungkin mendekati atau memahami lebih baik masalah ini adalah sainsnya yang dari sistem kesehatan. Karena Donald Trump tidak mau mendengarkan sains, maka respon COVID-19-nya menjadi buruk. Tapi berbeda misalnya dengan Joe Biden. Nah, kalau kita kembali trace back gitu ke awal 2020, tampak leadership kita di berbagai lini itu tampaknya tidak mau mendengarkan sains, mendengarkan pendekatan-pendekatan yang pseudo ilmiah gitu, ilmiah semu. Ditambah kemudian ada penyakit pengambil kebijakan publik yang disebut dengan enggan melepaskan sasaran alternatif. Jadi pemerintah kita ini pengen dua-duanya, kesehatannya beres, ekonominya juga tidak buruk gitu. Sementara para epidemiolog mengatakan misalnya yang paling tepat itu, yang paling mungkin itu adalah Anda memburuk dulu secara ekonomi mungkin, atau menderita dulu secara ekonomi, tetapi kesehatannya bisa tertangani dengan baik. Setelah itu ekonomi akan mengikuti. Nah, tampaknya pemerintah tidak mau tuh memberikan prioritas yang tegas begitu. Sehingga naik turun ekonomi, kesehatan kadang-kadang, ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Itu yang membuat leadership menjadi tampak tidak padu dari pusat sampai ke daerah. Yang kedua, kapasitas negara. Awalnya mungkin tidak diakui oleh pemerintah kan, tapi belakangan kita mendengar bahwa pemerintah itu tidak mau menggunakan pendekatan yang berdasarkan undang-undang kekarantinaan kesehatan itu, misalnya karantina wilayah, itu karena negara nggak mampu kan, negara nggak mampu membiayai orang-orang yang perlu diberi makan. Kalau misalnya melakukan total lockdown misalnya, atau lockdown yang cukup optimal. Jadi ini persoalan kapasitas negara. Sekaligus juga itu kalau ekonomi. Yang kedua, kapasitas negara dari segi sistem kesehatan. Jadi persoalan leadership dan persoalan kapasitas negara ini kemudian mengakibatkan pemerintah memiliki pendekatan yang tidak kunjung jelas mana yang mau didahulukan dan seterusnya gitu. Ujung-ujungnya karena gamang antara menutup ekonomi dan mengutamakan kesehatan itu, ujung-ujungnya kan biayanya jadi tinggi juga. Padahal awalnya ingin menghindari biaya yang tinggi untuk memberi makan orang gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan antara lain ya, misalnya upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan kesehatan dengan mengadakan pembatasan mobilitas itu tampak mendapatkan ketidakpatuhan atau malah mungkin perlawanan dari masyarakat. Karena terutama masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu merasa bahwa kalau pembatasan dilakukan, mereka nggak bisa makan gitu. Tidak ada jaminan bahwa pemerintah akan memberi mereka makan, misalnya gitu, kalau mereka dibatasi. Jadi itu tidak kunjung membuat pemerintah mengambil pendekatan-pendekatan yang lebih firm gitu. Sampai dengan Juni 2021 itu ketika kita tanya apakah masyarakat lebih suka pembatasan sosial itu dilanjutkan atau tidak, lebih dari 50% mengatakan pembatasan sosialnya di stop aja.
dibuka saja. Lebih dari 50%. Hampir 40% mengatakan pembatasan sosialnya harus dilanjutkan, utamakan kesehatan. Nah, yang menarik adalah ketika kita dalami, kebanyakan yang menyatakan pembatasan sosial itu diberhentikan saja, di stop saja, itu adalah masyarakat kelas menengah bawah. Sementara yang mengatakan utamakan kesehatan, pembatasan sosial harus terus dilanjutkan, itu adalah masyarakat kelas menengah ke atas, umumnya begitu. Jadi seharusnya kalau pemerintah melihat data-data ini, maka kan cukup jelas sebetulnya bagaimana cara mereka melakukan pembatasan itu. Ketika mau melakukan pembatasan sosial, harus segera berbarengan diikuti dengan misalnya pemberian bantuan sosial yang cepat. Tapi itu kan tidak dilakukan. PPKM daruratnya dimulai 3 Juli, tapi bantuan sosialnya kan mulai diberikan tanggal 18. Itu di Jakarta. Bagaimana dengan daerah lain? Itulah yang membuat penanganan masalah COVID-19 ini, dari sudut kesehatan maupun dari sudut ekonominya itu, yang kalau pakai bahasa Bung Uceng tadi, tampak centang perenang. Saya kira itu, Bung Refli, yang bisa saya tambahkan atau tanggapi dari diskusi yang menarik tadi.